Bapak Ibu sekalian, insyaallah acara mau kita mulai. Sebelum kita mulai mohon izin sekali bagi Bapak Ibu yang mau duduk di depan boleh silakan. Biar tidak terlalu aman Bapak di situ nggak apa? Baik. Bapak silakan bisa. Sini aja. Nggak apa-apa. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kanan kurang kompak, yang kiri kurang serentak. Saya ulang sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Saya izin membuka acara dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbal alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu khairal anbiya'i wal mursalin. Pertama-tama dan paling utama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir di acara pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu selaku tamu-tamu Allah yang insya Allah akan berangkat umrah bareng Ramizatur, salam kenal semuanya, saya Fikir Syakban dan insya Allah saya akan menemani Bapak Ibu selama kegiatan manasik di pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang Bapak di Hotel Detavia Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada hari Sabtu 14 Desember 2024 yang insya Allah kita akan menghadiri dan menyimak bersama proses manasik umrah sehingga nanti Bapak dan Ibu sekalian ketika hari pelaksanaan sudah bisa menjalankan ibadah umrah dengan baik dan aman. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana sudah tertera di gambar ya bahwa insya Allah Bapak dan Ibu akan berangkat umrah bareng Ustadz Zainuddin Khuzairi dan alhamdulillah Ustadz kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Ustadz, assalamualaikum. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, gimana kabarnya semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ada yang belum tahu kita berangkat tanggal berapa? Ada tahu? Ada ini ikut berangkat juga? Iya, Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Ada tahu berangkat tanggal berapa? Tanggal berapa? 21, habis bagi rapot berarti ya. Bener ya, habis bagi rapot. Insya Allah kita berangkat tanggal 21 Desember, kurang lebih sepekan lagi Bapak Ibu sekalian. Boleh izin tanya saya ya, gimana perasaan Bapak Ibu? Yang pertama kali umroh boleh angkat tangan? Ibu berarti sama anak ini? Enggak. Oh enggak, baik. Anaknya lagi sakit. Masya Allah. Diwakili, Masya Allah, alhamdulillah. Rezeki banget deh ya. Ibu siapa lagi tadi? Bapak baru pertama kali sekeluarga Pak ya? Satu meja bundar ini sekeluarga Bapak semua? Bersamanya juga? Masya Allah, Masya Allah. Yang udah 2 kali? Ibu 2 kali? Sama ini kedua kalinya ya? Ini yang ketiga? Jadi 2 atau 3 nih Bu? Masya Allah. Alhamdulillah, baik, luar biasa. Buat yang pertama kali ini gimana perasaan Ibu? Bisa dikasih tahu gak kedeg-degan? Biasanya Ibu ya, Bapak ya, kalau anak-anak udah diinfoin di sekolah mau study tour ke Ragunan, ke Taman Safari, malamnya nggak bisa tidur. Ibu gimana Bu? Tidak bisa tidurnya dari pekan ini. Udah nggak bisa tidur ya Bu ya? Seperti bermimpi. Seperti bermimpi, Masya Allah. Karena Bapak Ibu sekalian, ini saya ingatkan lagi, kita berangkat ini, manasik kita ini bukan untuk manasik jalan-jalan ke Bandung, ya, ke Dago, ke Puncak Bogor, enggak, tapi ke negeri orang lain, ke 2 tanah suci, ya, tanah terbaik di muka bumi Bapak Ibu sekalian.
Jadi kalau dirasa anak-anak excitednya luar biasa ketika acara di sekolah mau ke Ragunan atau ke Taman Safari, ini Bapak Ibu lebih excited lagi karena mau menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, Allah ini sudah mengundang kita sejak dahulu kala. Ya, insya Allah nanti dijelaskan oleh Ustadz kita. Kalau saya jelasin, khawatirnya Ustadz pulang nanti sama saya semua nanti ya. Tapi begitu, Allah mengundang kita, dan hari ini dari sekian banyak manusia Allah pilih bapak dan ibu, adik-adik sekalian ditakdirkan berangkat menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah excitednya harus udah lebih-lebih banget ya Bu ya. Koper sudah dapat ibu bapak sekalian? Sudah? Ada yang belum? Ada yang sudah mungkin kali ya? Oke, baik. Insya Allah nanti koper akan dibagikan sebelum pulang. Dan insya Allah di acara manasik ini akan diulas tuntas itinerary, ya, rundown acara keberangkatan, kemudian juga barang-barang yang akan atau yang harus bahkan dibawa. Apalagi Bapak Ibu ya, insya Allah ini keberangkatan Bapak Ibu di bulan Desember ini ada ya. Di sana lagi musim dingin. Dinginnya tuh nggak kayak di Jakarta. Ya, Jakarta dinginnya kalau hujan aja, kalau udah mulai nggak hujan panas lagi. Insya Allah Bapak Ibu berangkat bulan Desember musim dingin. Jadi insya Allah di manasik ini ya kita akan jelaskan barang apa aja yang harus dipersiapkan, kemudian barang apa aja yang didapat dari Ramiza dan lain-lainnya, termasuk juga teknis nanti ketika Bapak Ibu ibadah. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan sekali lagi bahwa Ramizatur menjamin kenyamanan Bapak Ibu sekalian. Ramizatur menjamin keamanan Bapak Ibu sekalian. Ramizatur memastikan ya kita jamin ibadah umrah Bapak yang Ibu pertama kali, kedua kali ataupun ketiga kali ini jadi ibadah terbaik insya Allah ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian ya, sebelum saya lanjut saya mau nanya dulu yang paling jauh, boleh? Yang paling jauh dari lokasi hotel kita nih? Dari Bandung. Wah luar biasa, Masya Allah. Berangkat dari pagi Pak? Us dong. Kendaraan biasa, oke, Masya Allah. Dan nanti habis manasik balik lagi ke Bandung Pak? Ya Allah, luar biasa. Ini Allah hitung pahala insya Allah. Benar Ustaz ya? Manasik ini kan Bapak Ibu sekalian bukan cuma sebatas mempersiapkan diri menuju hari H nanti saat umroh. Manasik sama dengan sedang belajar Bapak Ibu. Insya Allah Ibu yang dari Bandung ataupun ada lagi yang lebih jauh dari Bandung, setara dengan Bandung, Bogor tuh jauh Bapak Ibu. Jakarta naik sepeda saya yakin. Ya insya Allah terhitung pahala. Baik, tanpa berlama-lama lagi karena saya yakin pasti Bapak Ibu sudah nggak sabar mendengar materi-materi daging dari Ustadz Zainuddin Khuzairi. Ya sebelum saya serahkan mic kepada beliau, saya kutip sebuah quotes dari Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau mengatakan bahwa ilmu itu seperti hewan buruan. Ketika kita sudah tangkap ilmu, kita sudah tangkap hewan buruan, maka kata beliau kita harus ikat hewan itu supaya nggak kabur. Di depan Bapak Ibu sekalian sudah disiapkan notes ya, catatan, pena juga sudah kita sediakan. Silahkan nanti dicatat apapun itu ilmu yang Ustadz sampaikan. Dan nanti mungkin di tengah-tengah kita akan adakan games yang akan membahas ulas tentang tema-tema yang dibahas oleh Ustadz. Baik, langsung saja kepada Ustadz Zainuddin Khuzairi hafizallahu taala, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, jamaah sekalian, para calon tamu Allah yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pagi hari ini, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan kegiatan manasik yang tentunya di dalamnya termasuk kita belajar menuntut ilmu. Sebelum kita masuk pada materi manasik yang sudah kita siapkan, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan sebagai takdim atau sebagai mukaddimah pembahasan kita terkait dengan manasik. Yang pertama, bahwa kita hendak melakukan safar. Maka oleh karena itu, beberapa poin yang harus kita ingat terkait safar, bahwa kita ini melakukan perjalanan, dan perjalanan itu adalah perjalanan ibadah, ya, perjalanan untuk menunaikan ibadah. Maka ini bukan hanya sekedar safar biasa, tapi safar perjalanan dalam rangka untuk kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastinya di dalam safar itu ada payahnya, ada capeknya, ada susahnya. Walaupun tidak seperti safar orang di masa dahulu. Makanya Rasulullah SAW sabdakan, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu potongan-potongan kesulitan. Saya tidak menerjemahkan adab ini sebagai siksaan, bukan. Potongan-potongan kesulitan. Yumna wahadukum ta'amahu wa syarabahu. Kalian terhalang dari makan minum. Maksudnya kadang makan kita nggak ngerasa enak, tidur nggak ngerasa enak, dan seterusnya. Tetapi karena orang ini sedang safar, apalagi safar ibadah, maka dia mendapatkan keutamaan-keutamaan. Di antaranya doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga di antaranya adalah dia kalau mendapatkan kesulitan-kesulitan yang dia alami ketika safar, payah, capek, semoga itu menjadi penghapus dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Jadi baru mulai safarnya saja, ini belum kita sampai ke sana, baru mulai safarnya saja, baru mulai perjalanannya saja, kita sudah diberikan berbagai macam keutamaan-keutamaan. Ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Maka oleh karena itu, kita siapkan hati kita siapkan jiwa kita, batin kita, termasuk juga disiapkan kondisi fisiknya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa ibadah umroh yang di dalamnya ada safar itu membutuhkan kondisi fisik yang prima, kondisi fisik yang sehat, prima. Maka oleh karena itu dalam jangka waktu 1 pekan ini ya kita persiapkan jalan, misalnya ya Pak, ya Bu, latihan jalan, pagi jalan. Karena memang aktivitas kita nanti di Madinah sekalipun banyak berjalan kaki, walaupun jaraknya tak begitu jauh, tapi kan berulang kali dari masjid, dari hotel ke masjid, dari masjid ke hotel, terus seperti itu kan jalan kaki. Kita berjalan sehingga kita membutuhkan kondisi fisik yang prima. Jadi nanti dalam 1 pekan ini diharapkan Bapak Ibu sekalian latihan jalan, pagi jalan, sore jalan misalnya. Karena nanti di sana kita jalan kakinya lebih sering, menuju masjid, pulang lagi, jalan lagi, pulang lagi, jalan lagi, terus seperti itu. Jadi ini juga tolong diperhatikan kondisi, mempersiapkan, selain mempersiapkan kondisi mental, juga mempersiapkan kondisi fisik kita agar kita supaya bisa beribadah nanti dengan maksimal dan juga optimal. Nah, saya ingin memulai pembahasan kita sedikit saja ini terkait dengan masalah teknis pertama, salat di pesawat. Saya ingin mulai dari sini. Jadi seolah-olah kita sedang membicarakan seperti kita sedang melakukan perjalanannya. Ini bisa ditayangin dulu enggak yang itinerary ya? Saya hanya bahas beberapa poin terkait itinerary biar ya. Merah nih kayaknya, habis baterainya, kayaknya merah. Bisa tolong di yang tadi nanti nggak apa-apa ditayangkan. Kita coba lihat itinerary dulu, nanti kita jelaskan beberapa titiknya agar supaya menjadi catatan buat kita, terutama yang pas keberangkatan dengan pas pelaksanaan umrohnya ya. Pas keberangkatan, karena kita berangkat pesawat itu take off jam 8.35 ya.
Betul ya? Berarti kita dari sini pagi. Perkiraan kita sampai di Madinah, karena kita landing langsung di Madinah, jadi tidak ke Jeddah, langsung ke Madinah. Perkiraan sampai landing di sana jam 14.35. Nah ini. Jadi saya yang ini yang Sabtu saja, yang Sabtu ya, oke. Ini. Jadi 8.30 take off, perkiraan sampai landing Madinah 14.35. Berarti jamaah sekalian, Bapak Ibu, ada berapa sholat yang kita kerjakan di pesawat? Hah? 21 sholat, banyak sekali. 1, 2, 1. Ini di sini perlu kita sepakati karena supaya tidak terjadi kerancuan. 1, 2, 1. Loh enggak. Ini 14.35 itu sudah waktu Madinah. 14.35 sudah waktu Madinah. 8.30 waktu Indonesia, Jakarta. 14.35 itu sudah waktu Madinah. Sebab kalau tidak waktu Madinah, itu semestinya kita sudah di jam 20. Di jam 18. Jam 17 atau jam 18 ya, jam 17. Sudah sore, sudah menjelang maghrib kalau ngikutin waktu Jakarta. Tapi karena di sana dikurangi 4, ya masih jam 14.35. Ya, baik. Pertanyaan itu tadi yang ingin saya tanyakan. Bapak Ibu, 1 sholat, 2 sholat? 1 sholat, 2 sholat? Di sini ada nih, di sini ada tulisan nih. Sholat asar di musola bandara Madinah. Ini itinerary ini dibuat memang untuk perkiraan saja. Tapi kalau saya tidak bisa memastikan kita bisa sholat di musola bandara di Madinah, karena pasti ibu-ibu jamaah sudah konsentrasinya kepada hal lain. Ya, ini susah nih, giring-giringnya nih susah nih. Giring ke musola, habis itu giring lagi ke tempat bus 2. Kita keluar, cek imigrasi. Habis dari imigrasi, Bapak Ibu koper tidak, hanya kita hitung dan kita pastikan. Nanti ada petugas yang angkut. Jadi kami, dari pihak kami, termasuk dengan saya nanti ada TL-nya, memastikan saja jumlah koper sesuai dengan yang berangkat, jumlahnya sesuai, nanti diangkut keluar. Bapak Ibu ikut keluar. Dan ini sudah nggak bisa dalam kondisi seperti ini. Ayo ke musola dulu. Ayo ini. Kalau pipis masih oke tentunya pasti, nggak mungkin kita suruh tahan. Maka saya sangat sarankan di pesawat sholatnya langsung dijamak di qashar, duhur dan asar. Nanti saya infokan. Kita misalnya duhur tepat di atas mana dan waktu sholatnya kapan. Begitu ya Bu ya? Ya saya sedang nggak promosi karena saya nggak di-endorse sama Al-Fajr. Beliau ketawa. Tapi saya bawa jam Al-Fajr. Jadi biasanya posisi pesawat di mana saya lihat waktu. Oh, ini pas waktu duhur, nanti saya informasikan. Jadi kita ngikutin waktu yang tetap di bawah ya. Misalnya kita posisi duhur sedang di, katakanlah misalnya di Sri Lanka misalnya. Nanti saya lihat cek, oh ya sudah masuk waktu. Silakan sholat duhur asar dijamak di qashar 2 rakaat 2 rakaat. 2 salam tentunya, 2 rakaat salam 2 rakaat. Ini perlu untuk saya informasikan biar jangan sampai nanti pas landing Madinah, Pak Ustadz sholat di mana ya? Ini koordinasinya udah agak sulit. Kalau sudah turun nih koordinasinya sudah agak sulit. Jadi di pesawat salat dijamak di qashar 2 rakaat 2 rakaat. Wudunya di toilet bisa. Tidak tayamum Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu mau berangkat, wudu dulu di rumah, lalu kemudian pakai kaos kaki toh? Ya, pakai sepatu toh? Ya, jadi sebelum pakai sepatu, saya sarankan pakai sepatu dan pakai kaos kaki biar tidak dingin kakinya. Nanti yang pakai sendal hanya pas umroh saja. Kita sarankan pakai sepatu, pakai kaos kaki biar hangat di pesawat. Karena salah satu sebab-sebab kedinginan tuh kakinya kedinginan. Telinga itu biasanya orang kedinginan. Jadi sebelum berangkat wudu di rumah, lalu kemudian pakai sepatu, pakai kaos kaki. Nanti pas wudu di toilet pesawat, ada wastafel kecil. Jadi pas ketika membasuh kaki tidak dibasuh, cukup tangannya yang dibasahin, sepatu tidak usah dilepas, usapkan begini saja. Satu lagi, usapkan begini saja. Sudah selesai.
1 kali cukup. Jelas ya? Jadi diharapkan percikan-percikan, ya jangan airnya disiramkan ke kaki, pasti banjir nanti di toilet. Lavatory, saya diomelin sama pramugari nanti. Karena yang ditegur itu pembimbingnya siapa nih tuh? Saya yang kena entar. Jadi begitu ya Bu ya. Sudah bisa difahami ini untuk wudhu di lavatory ya. Dan kalau memang airnya kecil itu cukup, nggak apa-apa. Memang wudhu tuh nggak harus airnya banyak, bukan mandi ini. Jadi dilakukan di lavatory. Biasanya kesulitan kita pas kaki kan, cukup diusap saja. Selesai itu, Garuda Indonesia yang saya tahu memang tidak punya musola. Bahkan Saudi Arabia saja sebagiannya sekarang musolanya udah dihilangkan, dibikin jadi kursi. Dulu ada. Maka tidak mungkin kita salat di mana? Salat di musola karena nggak ada musolanya. Jadi bagaimana kita cara salatnya? Cara salatnya ini permasalahannya banyak sekali terjadi perselisihan. Saya berusaha mengambil pendapat yang pertengahan. Karena berhubung kalau kita berangkat, arah kita memang sudah mengarah ke arah kiblat kan? Betul Bapak Ibu? Iya, baik. Jadi mulainya ketika sampai setelah wudhu kembali ke tempat kursi, berdiri posisinya masih, takbiratul ihramnya usahakan tetap dalam keadaan berdiri. Allahu Akbar, baru habis itu duduk. Dan semua gerakan bisa dikerjakan sambil apa? Duduk. Tapi usahakan takbiratul ihramnya tetap berdiri. Ini perdebatannya panjang para ulama. Dan kita nggak mungkin juga berdiri. Masa kita mau cari di mana posisinya berdirinya? Di tempat orang lalu lalang kan tidak mungkin. Jadi usahakan berdiri. Duduk, udah semuanya dikerjakan sambil duduk. Selesai itu salam. Lalu kemudian berdiri lagi. Tadi zuhur ya 2 rakaat. Lalu berdiri lagi. Allahu Akbar. Duduk lagi. Semuanya dikerjakan sambil duduk. Asar. 2 salam. 2 salam. Sampai sini bisa difahami Bapak Ibu jamaah sekalian? Agar supaya nanti kita sama-sama salatnya di pesawat. Karena kalau sudah turun, kesibukan kita tuh habis pipis ke imigrasi. Kalau memang masih butuh pipis kan. Agar supaya tidak terlampau lama di bandara. Karena itu tadi, kadang koordinasi kita ketika di bandara itu menjadi lebih sulit. Sebab apa? Sebab kalau sudah terlanjur nyebar, kelompok gerombongan nyebar, yang satu ke sana, yang satu ke sini, maka ini kesulitan ekstra untuk mengumpulkan kembali. Sehingga itu yang biasanya kadang memakan waktu dan menghabiskan waktu cukup lama. Padahal proses imigrasi masih ada misalnya. Atau setelah imigrasi, masih ada lagi proses selanjutnya. Jadi itu yang perlu saya tegaskan terkait dengan masalah salat ya Bapak Ibu ya. Salatnya kita di mana tadi? Pesawat. 2 salat, duhur dan asar, di jamak dan di qasar. Baik. Jadi nanti kita misalnya dari bandara menuju ke hotel itu bisa membutuhkan beberapa waktu walaupun tidak terlampau lama, tapi butuh waktu. Sampai di hotel, kalaulah misalnya ternyata Masjid Nabawi lagi sholat, sedang sholat Bu, kita sudah sholat tadi, sehingga Bapak Ibu masuk hotel istirahat, persiapan untuk salat maghrib di Masjid Nabawi. Baik, sampai di situ dulu ya. Ini bisa digeser nggak ke yang pas mau ke Mekah, pas mau umrah? Rabu ya kita ya. Baik. Sekarang kita masuk ke sini dulu. Ini saya nggak tahu apa antum ada sesi jelasin ini. Ada. Jadi mohon maaf kalau saya tikung duluan ya. Karena apa? Karena nanti kalau nunggu beliau jelasin, saya udah keburu jelasin kemana-mana. Jadi saya berusaha agar manasiknya match sama yang nanti beliau jelaskan ini. Tapi saya masuknya ke sini. Ya. Jadi hari Rabu. Salat subuh berjamaah, sarapan pagi, lalu kemudian jam 9 koper besar ini ya, koper besar. Adapun ada koper kecil mau dibawa sendiri atau ada tas tentengan bawa silahkan. Jadi mungkin yang isinya peralatan mandi dan seterusnya nggak dimasukkan koper besar silahkan. Karena nanti di sini habis sarapan pagi, saya sangat sarankan sekali Bapak Ibu sekalian untuk mandi sebelum ihram, sunnah dianjurkan.
Sunnah dianjurkan. Jadi nanti pas giliran saya pas masuk manasik langsung ke intinya aja. Ya. Di sini nih. Jadi habis sarapan pagi Bapak Ibu sekalian, mandi. Mandi sunnah sebelum menunaikan ihram. Cara mandinya seperti mandi janabat atau mandi junub. Masih perlu saya detailkan? Ini saya sampai jam berapa ini? Durasi 1 jam lebih ya. Jadi agak saya percepat ya Bapak Ibu ya. Mandi seperti kita mandi janabat, mandi junub. Teknisnya saya jelaskan secara ringkas saja. Bapak Ibu buang air kecil, pipis, buang air besar duluan, lalu kemudian silakan pakai sabun segala macam. Habis selesai itu semuanya, niat wudu, tinggal meratakan ke seluruh tubuh, selesai. Kalau butuh potong kuku, potong kuku. Kalau butuh rapikan kumis, rapikan kumis. Mohon maaf, kalau butuh cabut bulu-bulu, selesaikan di saat itu. Sudah jelas? Posisi di mana kita tadi ini? Posisi di mana tadi ini? Madinah, di hotel ya? Ya, di hotel. Sudah selesai itu semuanya. Nah, sambil nanti nyusul packing koper yang besar keluar duluan. Maka tadi saya bilang, koper yang keperluan-keperluan tadi boleh belakangan. Kalau memang sudah selesai mandi, saya tidak perlu mandi lagi, silakan masuk di koper yang besar. Tapi kalau masih dibutuhkan alat-alat dan seterusnya itu dibawa di tas kecil saja atau semisalnya. Koper besar sudah keluar. Jelas sampai di sini. Untuk yang bapak-bapak, itu yang tadi untuk ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu kan tidak ada pakaian ihram secara khusus ya. Iya. Memang para ulama terjadi pembahasan dalam hal itu. Ada yang menyebutkan para ulama kontemporer boleh pakai putih. Cuman kalau pakai putih trouble-nya adalah dia harus pakai rangkapan lagi. Itu saya pernah ditegur tuh oleh mutawwa. Orang sana bilangnya mutawwa itu hayatul amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Dia pakai gamis, ada name tag-nya, ditegur. Ini orang Indonesia ya, dia pakai bahasa Arab. Saya bilang iya. Kasih tahu jamaah Indonesia yang ibu-ibu kalau pakai baju putih kasih rangkapan juga. Di kadang yang sebelah, mungkin dia pakai rangkapan, tapi yang tangan kan ada masih. Sedangkan dia menerawang. Maka itu kemudian para ulama di belakang menganjurkan berwarna gelap. Tapi tidak ada pakaian khususnya. Yang bapak-bapak tentu nanti kan pakai pakaian ihram yang seperti ini ya Pak. Nanti saya akan contohkan. Jadi nanti silakan, kalau dia belum mau pakai berarti Bapak koper besar harus keluar, Bapak masih mau pakai baju biasa, silahkan pakai. Tapi awas, jangan ihramnya dimasukin koper besar. Bapak boleh bawa tas kecil lagi dan semisalnya di luar. Jadi nanti untuk pakaian ganti, lalu kemudian pakai pakaian ihram. Baik, salat duhur, salat asar dijamak. Jadi begini, nanti salatnya masih ke Masjid Nabawi. Tinggal nanti kita lihat jadwal kereta ini, ya. Kalau jadwal keretanya masih kalau jadwal kereta jam 15 saya ketar-ketir ini. Kalau saya tidak tahu nanti ini, tinggal tiket keretanya dilihat. Sebab kalau tiket kereta jam 15 itu mepet. Bagi saya jam 15 itu mepet. Kalau dia ada di jam 16 itu masih agak luang buat kita. Karena proses check out butuh waktu. Belum lagi antri makan siang. Tapi nanti saya coba dengan rekan dan tim coba komunikasikan dengan pihak hotel. Ya, kita akan coba komunikasikan. Maksudnya kita makan siangnya, misalnya dia resto jam 11 sudah siap belum? Kita boleh duluan, kita boleh duluan. Kalau nggak boleh ya berarti salat ke Masjid Nabawi. Tapi ingat perhatikan waktu ya. Bapak-bapak jangan masuk terlampau dalam. Agak di bagian dekat-dekat pintu. Begitu juga ibu-ibu jangan terlampau dalam, dekat-dekat pintu saja. Agar supaya mudah untuk keluar. Nanti pas ketika sholat duhur bersama dengan imam Masjid Nabawi tentu 4 rakaat. Selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak Ibu dijamak dengan sholat asar juga pada saat itu. Jelas ini ya? Ya, dijamak pada saat itu juga di situ. Selesai kembali pulang makan. Langsung makan. Nah ini yang biasanya titik kritisnya di sini nih, makan siang. Karena antrian, ini memakan waktu. Maka tolong diperhatikan juga titik-titik kritis ini. Makan,
Habis selesai makan kita check out. Ketika check out, saya berharap Bapak Ibu, Bapak-bapak terutama sudah pakai pakaian ihram. Ketika check out sudah pakai pakaian ihram. Kita naik kereta ya. Naik kereta. Tapi nanti juga saya akan kondisikan dengan tim di lapangan, kita tetap ngambil mikotnya pakai bus dulu. Pakai bus dulu. Saya tidak mau resiko bapak-bapak, ibu-ibu pas di kereta. Memang kereta juga nanti akan informasikan mikot, tapi terlampau cepat dia. Terlampau cepat sehingga kadang kalau kita nggak siap diumumkan ini kita mau ngelewatin mikot, kitanya nggak niat. Nah ini problem. Ini problem ini. Maka oleh karena itu nanti saya minta tuh bis ke Bir Ali dulu, tapi tidak turun ya, tidak turun bis Bapak Ibu ya, tidak turun di Bir. Dia ke Bir Ali dulu, kita sudah mikot baru diantri nama dia ke kereta, ke stasiun kereta. Saya coba nanti akan kondisikan gitu di lapangan. Jadi kita niatnya tuh bener-bener diem dulu tuh, bis diem. Ayo Bapak Ibu kita niat, labbaik Allahumma umratan misalnya, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma labbaik, berangkat bisnya. Lalu kemudian ke stasiun kereta dan statusnya kita sudah berihram. Sebenarnya bisa kalau dari kereta, cuman tadi tuh kecepatan kereta begitu cepat, informasinya agak mepet, kita belum niat dia udah lewat. Nah ini problem. Ini masalah ini. Ya bisa tidak sah tentunya kan gitu. Maka nanti bisa ditambahkan ya. Jadi bis kalau bisa mampir dulu ke Bir Ali. Memang arahnya agak berlawanan Bapak Ibu. Jadi agak berlawanan. Jadi kalau ke Bir Ali ke sana gitu, kalau ke kereta ke sini. Jadi dia ke sana dulu baru balik lagi ke sini. Ke Bir Ali dulu. Baru setelah itu kita ke stasiun kereta. Dan koper besar nanti diangkut sama bis berangkat menuju ke Makkah dan kita naik kereta. Biasanya nyampainya duluan kita. Dia belakangan dia. Karena kita lebih cepat. Baik. Jadi saya ulangi lagi. Kondisi ketika kita keluar dari hotel, Bapak-bapak kalau bisa sudah pakai pakaian ihram, sehingga nanti sampai Bir Ali nggak terus turun lagi, pipis lagi, itu memakan waktu lagi. Kalau udah buyar, ngumpulinnya lagi susah Bapak. Ngumpulinnya lagi, kemana nih Bapak ini kemana ya Bapak itu, belum lagi ini kemana nih. Jadi kita harapkan di bis sudah niat, lalu kemudian kita berangkat. Nah, tentang pakai pakaian ihram, nah sekarang nih baru kita tolong masuk ke materi ya. Baru kita masuk materi. Saya berusaha disiplin, diberi durasi sebentar, saya sebentar Bapak Ibu, tenang saja. Kita masuk ke materi. Saya ajarin aja dulu deh bagaimana cara pakai ihram ya. Pakai ihram. Jadi ihram ini, kain ihram ini kan ada dua ini ya. Untuk yang di bawah disebut dengan izar, yang di atas disebut dengan rida. Nah ini saya ajarkan caranya. Ini gambarnya bener di sini ya, Pak, bener ya? Oh di bawah. Berarti yang ini yang di atas ini. Oh begini. Posisinya begini. Begini ya? Ya betul. Oke. Kalau polos kan yang di bawah sama di atas sama saja ya Bapak Ibu ya. Ya baik. Jadi perhatikan yang dipertemukan itu yang di sebelah kiri taruhnya. Ini yang ketemu ini. Nah ini di sebelah kiri. Ini di sebelah kanan. Baik. Setelah posisi seperti ini, langkah selanjutnya kanan dulu ditekuk kayak orang pakai sarung. Sudah. Lalu kemudian selanjutnya yang sebelah kiri nggak langsung ditekuk, masuk. Ini kan ada dua. Yang bagian luar ini dimasukkan ke belakang. Kalau yang nggak bisa nanti bisa minta bantuan teman rekan sekamarnya. Ya, ditarik ke belakang.
dipastikan menutupi bagian belakang. Jadi begini nanti, Anda nggak usah pegangin nggak apa-apa. Gini nih, tangannya masuk. Ya, sudah. Jadinya begini tampilannya. Selanjutnya, yang ini yang kiri masuk. Jadi dia di dalam posisinya, yang ini di luar. Tinggal dilipat seperti pakai sarung. Sambil ditarik naik ya. Lagi. Ini sudah tanpa sabuk. Tapi kalau masih mau ditambah sabuk, silakan. Ini nanti dinaikin lagi. Ini ternyata size-nya yang besar ini, Pak. Biasanya saya pakai ihramnya yang size-nya kecil. Ini size-nya yang besar. Jadi terus dilipat kalau begitu naik ke atas. Oke? Tapi tetap prinsipnya bagian sini pusar, usahakan dia tetap tertutup. Jadi lipatannya bukan di bawah pusar. Walaupun tidak ada masalah kalau memang itu terjadi, tapi kalau saya sarankan bagian pusar ini tetap apa? Tertutup dengan kain ihram ini. Kenapa tadi caranya? Kok kayaknya agak rumit ya, tinggal dilipat-lipat. Enggak, itu supaya satu, bagian belakang jadi rangkap dua. Karena yang tadi dibasukin kan, bagian belakang rangkap dua ini. Ini warna putih loh, rentan-rentan ini. Rangkap dua, jadinya dia dirangkap dua. Bagian belakang rangkap dua. Kalau bagian depan nggak usah ditanya, berapa rangkap sudah banyak kan? Ya. Ditambah lagi, nah ini kita masih ada ruang space. Dan tidak akan terbuka. Karena yang sini tadi sudah dililitkan ke belakang. Begitu ya Bapak Ibu ya. Walaupun sebenarnya nggak pakai cara ini nggak apa-apa, Anda tinggal lilit-lilitin sesuka hati, boleh aja. Tapi yang kita informasikan ini yang supaya bisa tertutup dengan baik dan sempurna. Dan ini kain ihramnya yang bagus ini, yang bagus. Makanya saya bilang ini biasanya nggak sebesar ini juga, nggak selebar dan nggak sebesar ini. Dan ini sudah nggak perlu pakai sabuk, tidak perlu ya kecuali masih ragu. Silakan Anda pakai. Ini nggak pernah, saya nggak pernah pakai sudah. Nah, cirinya kalau seperti yang tadi kita contohkan cara pakai ihramnya. Ini ada buntutnya ini. Semakin dia ditarik, semakin kencang. Semakin dia ditarik, semakin kencang. Jadi misalnya anaknya tuh suruh nggak bisa gandeng, dia suruh pegangan ini aja nih. Baik. Sekarang bagian atas namanya rida. Jadi rida itu terjemahan yang benar adalah pakaian bagian atas. Bukan selendang ya, bukan selendang, masa selendang. Nah, ini juga nanti saya pelajari juga nih. Yang oh ya berarti yang ada gambarnya. Hah? Oh, ini bebas. Oh, yang ini bebas. Ada gambar di bawah. Bebas ini ya? Nah, saya lagi berpikir, ini berarti begini. Ya, begini ya Bapak Ibu sekalian atau Bapak-Bapak terutama. Nah, yang bagian kanan dibuat lebih panjang dibandingkan yang kiri. Seperti ini jadi lebih panjang. Lalu yang sebelah kiri kan begini, dililitkan. Dililit masuk ke belakang sini. Seperti ini. Nah, kalau sudah maka tinggal yang ini saja dinaikkan. Ini tadi saya nyari ini karena biasanya kalau diginiin nah kelihatan. Seperti ini. Kenapa kok yang ini dililitkan ke belakang? Kan kadang kita bergerak dan seterusnya jatuh yang kanan sini, yang sini jatuh kan? Jatuh misalnya seperti ini, setidaknya tidak terlampau terbuka bagian sini. Walaupun tidak apa-apa sebenarnya kan laki-laki kan, tapi saya tidak nyaman aja lihat ada orang yang pas terbuka sininya kelihatan.
Dan Anda tinggal naikin saja gitu. Tinggal dinaikin gini doang. Ya baik. Sampai di Makkah, sudah sampai di sini ihram? Bapak-bapak? Ya. Sampainya kita di Makkah, kereta nanti dari stasiun kereta naik bis langsung menuju ke hotel. Itu enggak usah lagi ditayangin, enggak apa-apa. Langsung menuju ke hotel di Anjum. Karena koper kita besar belum datang, maka tadi saya bilang peralatan-peralatan mandi dan seterusnya. Ingat, kalau tadi kita sudah ambil miqat, maka berarti larangan-larangan ihram berlaku. Nggak boleh kuku potong, lalu kemudian akad nikah pastinya nggak boleh, dan seterusnya itu berlaku ya. Maka harap agar berhati-hati terkait dengan larangan-larangan tersebut. Sesampainya kita nanti di hotel, koper besar belum datang, tapi dibagikan kunci, masuk ke dalam kamar. Yang mau buang air kecil silahkan, buang air besar silahkan, tapi ingat, parfum tak boleh lagi pakai dan seterusnya. Nanti saya lihat juga nanti itu jamnya, di itinerary ya, lebih detail jamnya. Saya akan lihat juga nanti. Biasanya kalau saya tetap akan berikan waktu Bapak Ibu beristirahat. Nanti kita lihat waktunya. Kalau saya biasanya kasih waktu sampai 2 jam untuk istirahat. Tapi ingat, larangan ihram berusaha untuk tidak dilakukan. Jadi Bapak Ibu misalnya mau istirahat dulu, mau rebahan dulu, mau tidur dulu. Nanti kita lihat waktu. Karena saya sangat menyarankan sekali, ini umrohnya malam Bapak Ibu ya. Umrohnya, pelaksanaan ibadah umrohnya malam hari. Jadi saya akan usahakan supaya pelaksanaan umroh kita agak sedikit mepet menuju waktu subuh. Di jam 2 kah? Atau di jam setengah 3 kah? Tetapi memang konsekuensinya akan agak lebih crowded semakin mendekati waktu subuh. Supaya harapannya kita selesai umroh, salat subuh dulu di Masjidil Haram. Salat subuh dulu di Masjidil Haram. Sehingga habis salat subuh selesai baru kita pulang. Ini berdasarkan pengalaman, kita umrohnya langsung, nggak lama istirahatnya, masih malam jam 11, jam 12 umroh. Tapi nanti sekali lagi kondisi bisa berubah ya Bapak Ibu ya. Nanti kita informasikan lewat grup tetap. Kalau memang masih bisa, kita agak undur setengah 3 misalnya kita mulai umroh. Jadi menjelang subuh kita salat subuh baru kemudian kembali ke hotel. Habis itu istirahat full. Daripada kita umroh paksain jam 11 atau jam setengah 12, pulang ke hotel menjelang subuh. Nah ini problem nih. Ya kalau tapi tetap kita lihat waktu yang kita punya. Kalau memang ternyata masih memungkinkan orang pulang ke hotel istirahat balik lagi ke Masjidil Haram, silahkan saja. Tapi nanti kita lihat berdasarkan itinerary yang kita punya dan juga kondisi lapangan. Itu bisa berubah-ubah. Jadi nanti dari hotel, dari Anjum kita jalan bareng-bareng menuju ke Masjidil Haram dengan tetap dianjurkan memperbanyak membaca talbiyah. Termasuk di kereta juga. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Sesampainya di Masjidil Haram, nggak apa-apa, saya tetap jalan aja terus ya. Sesampainya di Masjidil Haram, masuk ke Masjidil Haram seperti kita masuk masjid-masjid yang ada di Indonesia. Baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, langkahkan kaki kanan. Nanti kan kita ada kayak tas kecil itu ya, sendalnya dimasukkan ke dalam tas, jangan ditinggal di situ. Masukkan sendalnya, kita masuk ke Masjidil Haram, tidak tahiyatul masjid, karena mau langsung tawaf. Mau langsung tawaf. Ketika kita masuk lalu kemudian melihat Ka'bah, tidak ada doa khusus Bapak Ibu ketika melihat Ka'bah. Ada memang doa riwayat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Tapi kalau tidak membaca itu pun tidak mengapa. Nah, ketika mau tawaf nanti saling mengingatkan ya, kalau saya lupa atau saling mengingatkan. Posisi ini dirubah. Posisi kain ihramnya dirubah. Turun, hanya dipindahin lewat bawah saja. Bagian pundaknya yang terbuka. Maka tadi settingannya itu udah settingan pas saja. Jadi Anda nggak ribet-ribet, langsung tinggal turunin, pindahin lewat bawah, naikin lagi. Ini disebut dengan ittiba. Mulai dari Hajar Aswad. Udah masuk Hajar Aswad ya? Posisi Hajar Aswad, garis atau ngelihat
warna hijau. Warna hijau, ada lampu di seberang sana. Kita mulai tawaf. Ingat, tawaf itu dalam keadaan suci. Makanya tadi di hotel wudu dan seterusnya. Kalau sa'i nggak suci nggak apa-apa. Tidak wudu nggak apa-apa, sa'i. Tapi tawaf dalam keadaan suci. Ya, tawaf dalam keadaan suci. Makanya tadi kita kasih waktu agak lama di hotel. Jadi pipis segala macam di sana. Ya, kalau bisa jangan batal ketika tawaf. Setelah tawaf, habis sholat, setelah tawaf Anda batal, nggak usah wudu lagi, langsung sa'i, oke, nggak masalah. Tapi kalau memang ternyata ada juga ya, nanti kita tetap antar menuju ke tempat wudu. Namun ini tadi kita sangat sarankan bahwa ketika tawaf, sampai selesai tawaf dan salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf dalam keadaan suci. Posisi seperti ini terbuka. Ketika sejajar dengan Hajarul Aswad, angkat tangannya, baca Allahu Akbar. Kita nggak mungkin masuk untuk nyium, jangan. Kalau rombongan begini, tidak sempat juga nyentuh lalu kemudian cium, tidak. Angkat tangannya, Allahu Akbar. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, hanya Allahu Akbar. Memang ada riwayat dari Abdullah bin Umar dengan membaca Bismillah, Allahu Akbar. Tapi kalaulah baca Allahu Akbar saja cukup. Mulai tawaf terus nanti melewati makam Ibrahim, lewat saja, tidak ada sentuh-sentuh. Kalau memang pas lewat makam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Nanti ada Hijr Ismail setengah lingkaran, lewat di luarnya terus sampai setelah itu pojok, setelah Hijr Ismail pojok 1, pojok 2 itu namanya Rukun Yamani. Sebelum Hajar Aswad, di situ biasanya dia ada list garis lurus ke bawah. Baca Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketemu Al-Hajarul Aswad lagi, angkat lagi Allahu Akbar. Dan begitu seterusnya 7 putaran. Jadi zikir bakunya ketika tawaf Allahu Akbar dan Rabbana Atina. Ya. Terus sisanya yang kosong silahkan zikir bebas. Mau baca istighfar boleh, mau baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar boleh, mau baca doa boleh. Jelas ya? Jelas? Jadi saya malah senang kalau nggak ditayangin, saya jadi bisa lebih cepat ini selesainya. Baik, posisinya begini ya. Selamat tawaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, satu lagi 7, langsung melipir ke kanan, keluar. Biasanya kita nggak bisa persis di belakang makam Ibrahim, tapi agak ke belakang lagi. Sambil membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, tapi itu sunnah, tidak diwajibkan. Ke belakang nanti biasanya ada tempat untuk salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Yang pertama, rakaat pertama baca Fatihah, baca Al-Kafirun. Yang kedua, setelah Fatihah baca Qul huwallahu ahad. Ya, jangan Al-Baqarah, jangan kelamaan. Baik. Setelah selesai salat sunnah 2 rakaat itu, istirahat sambil berdoa boleh. Dianjurkan. Jadi diantara dianjurkannya banyak doa. Oh ya, udah mulai tayang kah ini? Yang ini aja nih, langsung di sini. Ya, ini tadi Hajarul Aswad tadi, black stone di situ tulisannya. Lalu kemudian yang sana Rukun Yamani. 7 putaran selesai salat, habis salat dianjurkan minum zam-zam. Tadi habis salat 2 rakaat, dianjurkan minum zam-zam. Biasanya ke belakang dikit ada tong isinya zam-zam. Oh ya, sebelum salat ininya ditutup dulu. Nanti saling mengingatkan. Pas mau sholat, ininya ditutup. Yang bagian kanan ditutup, dibalikan lagi seperti semula. Minum zam-zam, lalu kemudian sambil berdoa. Doanya apa? Bebas. Silakan Anda mau berdoa apa aja sebanyak-banyaknya. Boleh. Adapun riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da', itu datang dari sahabat Abdullah bin Abbas. Mau baca yang itu boleh. Namun memang ada
pembahasan para ulama terkait dengan status kesahihannya riwayat ini. Namun kalau dia baca dengan doanya Abdullah bin Abbas ini boleh. Tetapi kalau dia mau berdoa dengan doa yang dia mau sebanyak-banyaknya, silahkan. Nah, maka berarti rukun kedua tawaf setelah kita tadi salat sunnah sudah selesai, kita nggak perlu lagi kembali ke Hajar Aswad. Memang ada di sebagian kitab-kitab para ulama itu kembali lagi untuk mencium Hajar Aswad, tetapi itu tidak mungkin karena kita akan melawan arus ketabrak, sehingga kita tidak perlu kembali lagi. Sudah selesai itu, maka kita berlanjut bergeser pada rukun yang selanjutnya. Apa itu? Apa itu? Sa'i. Ya, ini sudah. Wattakhidhu maqam. Ya. Rukun yang ketiga, sa'i. Membaca ketika naik ke Bukit Safa, membaca Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw yatamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Abda'u bima bada Allahu bih. Kalau toh tidak baca ini tidak apa-apa, ini dianjurkan saja. Naik ke atas Bukit Safa, lalu kemudian menghadap ke arah Ka'bah. Mulai membaca zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Doa, angkat tangan. Habis doa itu zikir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sampai selesai itu zikir yang seperti tadi saya bacakan. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Doa lagi. Lalu kemudian zikir. Allahu Akbar zikir. Jadi zikirnya 3 kali, doanya 2 kali. 5 semuanya. Zikir, doa, zikir, doa, zikir. 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 Setelah itu, mulailah kita bergerak dari Bukit Safa menuju ke Marwah. Ya, menuju ke Marwah. Ini saya nggak ngeliatin ini udah langsung ya. Hop. Ini. Jadi ketika ada tanda lampu hijau, dianjurkan bagi laki-laki berlari-lari kecil. Ya. Sambil membaca, ini hadis Abdullah bin Mas'ud, dari doanya Abdullah bin Mas'ud, Allahumma ighfir warham innaka antal a'azzul akram. Allahumma ighfir warham innaka antal a'azzul akram. Yang laki-laki, yang perempuan jalan saja. Jalan aja santai. Yang dianjurkan lari-lari ini laki-laki. Allahumma ighfir. Dan nggak usah sprint ya. Ini bukan, kadang ada ini anak-anak muda Saudi itu sprint, sukut gitu. Nggak usah. Ya, lari-lari ini. Baik. Sudah lewat lampu hijau, sudah jalan biasa. Naik ke Bukit Marwah, sampai di Bukit Marwah, lakukan seperti yang dilakukan di Bukit Safa. Sama, menghadap ke arah kiblat. Allahu Akbar. Itu kalau mungkin. Kalau memang nanti tidak mungkin, karena mungkin misalnya diusir sama askar karena kita berhenti lama, kita bisa zikirnya sambil jalan akhirnya, nggak apa-apa. Ya. Kita nanti lihat kondisi di lapangan, karena ini ada beberapa perubahan kondisi. Jadi terakhir saya berangkat di bulan Agustus lalu, itu sama askar sudah diusir. Maksudnya kita sudah berhenti rombongan yang agak lama, diusir karena saking crowdednya orang. Kalau berhenti lama ditabrak sama yang lain, suruh jalan. Akhirnya kita tidak bisa berhenti untuk berzikir, maka kita jalan aja. Zikirnya nanti sambil berjalan. Ketika sa'i berlaku ganjil genap. Ya, sa'i berlaku apa? Ganjil genap. Dari Safa ke Marwah ganjil. Dari Marwah ke Safa genap. Jadi 1, 2. Jangan 1. Jangan ini. Ini jadi 14 nanti. Ya. Jadi dari Safa ke Marwah 1, dari Marwah ke Safa 2. Jadi 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 berakhir tidak ada zikir, tidak ada doa lagi, langsung keluar dari pintu yang di sebelah kanan di Marwah. Langsung keluar. Nah, tips salam saya ketika daerah tempat sa'i ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ibu-ibu mungkin bapak-bapak bawa sendal yang kayak sendal karet itulah. Nanti pas ketika tawaf tidak dipakai, pas sa'i boleh Anda keluarkan, Anda pakai. Lantai sa'i dingin, lantai tawaf hangat, tempat terbuka kan dia. Tapi lantai sa'i dia tertutup, AC, kipas, dingin. Nah ini yang bikin kebelet pipis. Nanti ibu-ibu boleh sepatunya dipakai. Maka pakai sepatunya yang karet, pokoknya yang nyaman ya. Jangan pakai high heels, jangan. Ya pastinya lah Pak Ustadz katanya. Jadi boleh nanti di tempat sa'i. Karena hakikatnya, perhatikan, dahulunya Safa Marwah itu tidak termasuk Masjidil Haram. Ya, pakai. Biasanya saya juga ada bawa sendal, saya pakai sendalnya. Kenapa? Dingin. Kalau dingin bawaannya pengen pipis. Ntar kita lagi di tengah, aduh Pak Ustadz pipis dulu nih. Ini kadang nyarinya yang susah ini, Begitu, itu tipsnya dari saya begitu. Jadi lantainya dingin, jadi dipakai. Setelah melakukan sa'i, sudah 7 kali sudah kan tadi kan? Berarti sudah selesai. Bergeser lagi kita, tahallul, rukun yang terakhir, yaitu tahallul. Bagi kaum laki-laki dianjurkan digundul habis. Rasul SAW mendoakannya 3 kali yang digundul habis. Allahumma arhamil muhalliqin, Allahumma arhamil muhalliqin, Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah orang yang menggundul habis rambutnya. Lalu ada sahabat yang bertanya, wal muqassirin, yang cuman mendekin gimana Rasul? Wal muqassirin, ya yang mendekin juga semoga Allah rahmati, tapi hanya satu kali. Botak. Ini botak. Kalau yang nggak mau dibotak berarti botum. Jadi begini ya. Jadi begini. Tidak cukup. Ini yang kuat, ini yang rajih. Ini yang kuat, ini yang rajih. Dan ini kita sudah tanyakan kepada para masyayikh juga di sana. Tidak cukup hanya di sehelai 2 helai krik, no. Ininya doang krik, no. Kalau Anda mau dipendekin seluruhnya. Kalau mau, jadi kalau pakai gunting tuh semuanya krik gitu. Bukan cuman srit, enggak. Seluruh bagian, karena khawatir itu nanti masuk ke dalam larangan hadis qoza, memotong sebagian menyisakan sebagian. Jadi kalau mau dipotong semuanya, kalau tahu pakai gunting ya semuanya harus krik semuanya kena, walaupun dipotong sedikit-sedikit tapi seluruhnya sedikit-sedikit gitu. Atau ya pakai mesin, masih disisain 1 cm botum, masih ada botum. Yang utama ya gundul habis. Nah, nanti teknisnya, soal teknisnya menggundul habis ini bagi bapak-bapak, ya teknisnya bisa ke barbershop. Gitu ya, barbershop. Kalau enggak, Anda bawa trimmer sendiri boleh. Tapi taruhnya di koper besar ya. Trimmer. Tret sendiri. Terus minta temennya halusin yang pakai. Nah, gitu. Ntar saya buat trimmer tapi saya tidak terima pasien ya. Insya Allah saya buat trimmer tapi saya tidak terima pasien. Biasanya saya ini sendiri, terus habis itu dikerikin sedikit saja. Tapi kalau mau di barbershop boleh. Kayaknya masih 10 real deh kayaknya deh. Nggak tahu, belum naik kayaknya. 10 real. Cuman kalau yang gundul di barbershop itu langsung dia pakai pisau. Dia keluarin pisaunya baru. Dia sekali pakai. Gerak. Itu nggak ada pakai dipendekin. Rambut Anda segondrong apapun kayak punya saya begini nih, tuh punya bapak seperti itu sama dia dibasahin ini. Pakistan, Bangladesh basahin gini. Udah gitu Pak, langsung diambil sama dia di sini, shred. Saya nggak nakut-nakutin, cuman biasanya habis itu pas mandi agak perih-perih di sini. Itu makanya saya bawa trimmer. Saya pun sekarang bawa trimmer. Iya, bawa trimmer. Cuman kalau trimmernya masih bisa dipakai, berarti saya terima pasien 10 real nggak apa-apa lah. Oh, sahabat masuk ketawa di kamar biasanya saya, atau ntar dibuang ke tempat sampah rambutnya, lagi tinggal dikerik sendiri. Jadi mau buat trimmer sendiri boleh,
mau ke mana, ke barbershop juga boleh. Cuman itu aja, kalau yang di barbershop memang mereka udah nggak main perasaan Pak. Kalau yang di barbershop nggak main perasaan, udah langsung aja dia seret gitu. Dan cepat selesai. Tahu kayak nggak, waktu itu nggak kerasa perih, nggak, sama dia langsung dikasih bedak aja. Pas kita pulang mandi baru kok ada perih-perih. Iya, pisau, karena dia pakai pisau. Kan kalau kita ini masih misalnya pakai trimmer ya, pakai trimmer kan tinggal ada sedikit-sedikit aja kan, baru kita kering. Dia nggak pakai trimmer langsung pisau langsung seret gitu. Sudah ahli memang. Anda nggak usah khawatir, sudah ahli. Cuman itu tadi, paling pas mandi adalah peri-peri sedikit-sedikit lah. Maka dengan itu selesai sudah ibadah. Oh, yang ibu-ibu, yang wanita tahallulnya tidak boleh digundul ya, jangan ya Bu ya. Haram. Kalau ya bener ini. Haram, kaum wanita itu tidak boleh digundul, haram. Ya kecuali faktor sakit lain cerita ya. Nah, caranya rambutnya seperti kayak mau dikuncir gitu. Jadi nanti boleh bawa gunting tapi taruh di koper besar ya. Jangan dibawa ke kabin. Ya, di belakang ini cukup satu ruas saja ini. Krik. Boleh dibantu temannya, boleh. Ya, saudaranya di kamar aja, jangan nggak usah di marwah langsung, nggak usah. Nanti kalau kita lihat misalnya di marwah ada yang gunting-gunting, nggak usah. Tunggu nanti aja di kamar, pulang ke hotel. Atau nanti misalnya di marwah ada yang suka nawarin, itu dia nanti minta upah, jangan. Ada anak-anak kecil usia seperti ini segini aja, bawa gunting nawarin. Kita pakai, dia minta duit. Gitu ya. Hati-hati dia, makanya nanti untuk tahallul di kamar saja. Selesai tahallul maka selesai sudah ibadah umrohnya, berarti saya juga sudah selesai materinya. Alhamdulillah. Oh, ini raudhah. Tempat yang paling utama di muka bumi. Termasuk kalau dia karena ini dulunya raudhah itu tadinya itu memang area Masjid Nabawi hanya segini dulunya. Tidak seluas sekarang. Sebelah kiri itu kuburan itu tadinya kamarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamarnya Aisyah radhiyallahu anha yang sekarang jadi kuburnya beliau. Nanti kita ada jadwal masuk ke raudhah sesuai dengan nanti yang kita lihat juga jadwalnya, terus masuk juga dari muassasah. Dan sekarang masuk raudhah harus menggunakan tasrih. Kalau bahasa kita surat kita boleh memasuki raudhah. Jadi ada jadwalnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu berbeda jadwal, ya. Nanti kita beritahukan jadwalnya dan seterusnya untuk masuk ke dalam raudhah. Hari ini tidak seperti dahulu orang bisa berebutan kapan saja, enggak. Ada jadwalnya, ada waktu ditentukan juga untuk bisa memasuki area raudhah. Kenapa dia disebut raudhah? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan ma baina mimbari wa baiti, antara mimbarku dan rumahku. Dulu belum ada kuburan Nabi kan, kamar. Raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala katakan, itu nanti area raudhah itu Allah angkat dan Allah letakkan di surga menjadi salah satu taman surga. Sebagian lagi para ulama katakan kenapa disebut dengan raudhah min riyadil jannah, karena dulu para sahabat beribadah menuntut ilmu di tempat ini. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, idza marartum bi raudhatin min riyadil jannati farta'u, apabila kalian melewati salah satu dari taman surga, singgahlah sejenak. Apa itu taman surga wahai Rasul? Hilakul dzikr, majlis zikir, majlis ilmu, itu adalah salah satu dari taman surga. Kenapa dia disebut raudhah? Karena dulu para sahabat menimba ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di tempat ini. Karena memang dulu Masjid Nabawi cuma segini aja. Masjid Nabawi dulu sekecil ini. Kalau sekarang kan udah perluasan lebar gitu. Itu kebun kurma yang sekeliling Masjid Nabawi itu semuanya sudah diganti jadi masjid semuanya. Jadi area masjid. Termasuk di depan Masjid Nabawi dulu ada kebun kurmanya Abu Talhah, Bayruha, itu juga sekarang sudah jadi area masjid. Jadi sekarang Masjid Nabawi sebesar itu, dulunya ya hanya kecil sebesar raudhah ini saja. Nanti jadwalnya ada khusus untuk yang bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya kira cukup yang saya sampaikan, karena udah mau jam 11 ternyata. Kita tadi mulai jam 10, jam 11 kurang lebih durasi saya sampaikan 1 jam saja. Masya Allah. Baik Ustaz, luar biasa Masya Allah. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Sudah tergambar rangkaian ibadah umrohnya? Insya Allah setelah break, setelah ini insya Allah kita ada break, kemudian setelah break insya Allah kita ada sesi tanya jawab dan penjelasan lebih detail terkait dengan itinerary.
Jadi Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya mohon sekali disimpan terlebih dahulu karena setelah ini kita akan ada coffee break. Namun sebelum saya persilahkan untuk mengambil snack dan kopi, Bapak Ibu sekalian boleh dong kita bakar semangat dulu nih karena sejam bersama Ustaz Zainuddin Khuzairi ya, walaupun penyampaiannya kemudian gaya bahasa beliau seru dan menyenangkan, tapi kalau saya lihat dari jauh